Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Akilah Novanda Febro dengan NIM C1B025049 dari Program Studi Manajemen R002 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini saya akan menjelaskan tema kata baku versus kata gaul, cinta bahasa atau ikutan tren. Di era media sosial, bahasa Indonesia mengalami perubahan yang sangat cepat. Kata-kata baru bermunculan, gaya bicara makin santai, dan aturan kebahasaan seringkali dikesampingkan. Disinilah muncul perdebatan. Apakah penggunaan kata gaul merupakan bentuk kreativitas berbahasa, atau justru tanda berkurangnya kepedulian terhadap bahasa baku? Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menyangkut identitas bahasa dan cara generasi muda berkomunikasi. Pengertian kata baku dan kata gaul. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI. Kata baku digunakan dalam situasi resmi seperti karya ilmiah, surat dinas, berita, dan konteks akademik. Contohnya adalah tidak, memberi, dan kepada. Sementara itu, kata gaul merupakan bentuk kata tidak baku yang berkembang di masyarakat, khususnya di kalangan anak muda dan pengguna media sosial. Kata gaul sering muncul dari singkatan, plesetan, atau pengaruh bahasa asing seperti enggak, baper, dan besti. Kata-kata ini tidak tercantum secara resmi dalam KBBI, tetapi dipahami secara luas dalam komunikasi informal. Perbandingan penggunaan di media sosial. Di media sosial, kata gaul lebih dominan karena dianggap lebih santai, akrab, dan ekspresif. Penggunaan kata gaul membuat pesan terasa dekat dan tidak kaku, sehingga cocok untuk caption Instagram, komentar TikTok, atau percakapan WhatsApp. Namun, dominasi kata gaul juga berpotensi membuat pengguna lupa atau salah kaprah terhadap bentuk kata baku yang benar. Dampak penggunaan kata tidak baku. Penggunaan kata gaul secara berlebihan dapat berdampak pada kemampuan berbahasa formal, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa. Kesalahan penulisan sering terbawa ke tugas akademik, laporan, bahkan karya ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap kata baku bisa memengaruhi kualitas komunikasi tertulis. Namun, di sisi lain, kata gaul juga bisa mencerminkan dinamika berbahasa yang hidup dan berkembang. Bahasa tidak bersifat statis, melainkan mengikuti perubahan zaman. Selama penggunaannya tepat konteks dan tidak menggantikan fungsi bahasa baku dalam ranah resmi, kata gaul tetap dapat diterima sebagai bagian dari variasi bahasa. Selama penggunaannya tepat konteks dan tidak menggantikan fungsi bahasa baku dalam ranah resmi, kata gaul tetap dapat diterima sebagai bagian dari variasi bahasa. Yang menjadi pertanyaan adalah cinta bahasa atau sekadar ikut tren. Menggunakan kata baku bukan berarti ketinggalan zaman, dan memakai kata gaul bukan berarti merusak bahasa. Cinta terhadap bahasa Indonesia justru terlihat dari kemampuan menempatkan bahasa sesuai situasi. Saat formal, gunakan bahasa baku. Saat santai, kata gaul bisa menjadi pilihan. Kesadaran inilah yang menunjukkan kedewasaan berbahasa. Dengan memahami perbedaan dan fungsi masing-masing, kita tidak perlu memilih antara cinta bahasa atau ikut tren. Keduanya bisa berjalan seimbang selama penggunaan bahasa memiliki kesadaran konteks dan tetap menghargai kaidah bahasa Indonesia. Kata baku dan kata gaul memiliki peran masing-masing dalam kehidupan berbahasa. Media sosial memang mendorong penggunaan bahasa yang lebih bebas. Tetapi, bahasa baku tetap menjadi fondasi utama dalam komunikasi resmi dan akademik. Oleh karena itu, kemampuan membedakan dan menggunakan keduanya secara tepat merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap bahasa Indonesia. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.